Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. 16 Rajab 1344 Hijriah, berdiri sebuah organisasi yang berpegang teguh pada prinsip atau mengajarkan konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Nahdlatul Ulama. 98 tahun sudah berdiri organisasi terbesar di negara Republik Indonesia. Namun konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja ternyata selama ini masih belum dipahami secara tuntas, sehingga menjadi rebutan setiap golongan. Semua kelompok mengaku dirinya sebagai penganut ajaran aswaja, sehingga tidak jarang label itu digunakan untuk kepentingan sesaat. Jadi apakah yang dimaksud dengan aswaja itu sebenarnya? Bagaimana pula dengan klaim itu, apakah dapat dibenarkan ataukah tidak? Maka dalam hal ini perlu kita pahami bahwa aswaja merupakan singkatan dari istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada 3 kata yang membentuk istilah tersebut. Pertama, ahlu, yang berarti keluarga, golongan, atau pengikut. Yang kedua, as-sunnah, yaitu segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maksudnya semua yang datang dari Nabi, baik berupa perbuatan, ucapan, dan pengakuan dari Nabiullah Muhammad SAW. Hal ini bisa kita lihat di dalam kitab Fathul Bari, juz 12 halaman 245. Kemudian al-jamaah, yakni apa yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah SAW pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kata jamaah ini diambil dari sabda Nabiullah Muhammad SAW, "Man arada buhbuhatal jannati falyalzamil jamaah." Rawahu at-Tirmidzi wa shahahahu al-Hakim wa Dzahabi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kehidupan yang damai di surga, maka hendaklah ia mengikuti jamaah. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Al-Hunyah li Thalibi Thoriqil Haq, juz 1 halaman 80. Beliau menjelaskan, fasunnatu ma sannahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal jama'atu mattafaqu alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi khilafatil a'immatil arba'atil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin rahmatullah alaihim ajma'in. Yang dimaksud dengan as-sunnah adalah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, meliputi ucapan, perilaku, serta ketetapan beliau. Sedangkan pengertian al-jamaah adalah segala sesuatu yang telah menjadi kesepakatan para sahabat Nabi Muhammad SAW pada masa Khulafaur Rasyidin yang 4 yang telah diberi hidayah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmat kepada mereka semua. Selanjutnya Syekh Abi Fadl bin Abdus Syakur menyebutkan dalam kitab Al-Kawakibul Lama'ah, Ahlus sunnati wal jama'ati alladzina lazamu sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tariqatas sahabati fil aqaidid diniyah wal a'malil badaniyah wal akhlaqil qalbiyah. Yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang selalu berpedoman pada sunnah Nabiullah Muhammad SAW dan jalan para sahabatnya dalam masalah akidah keagamaan,
amal-amal lahiriah, serta akhlakul qalbiyah atau akhlak hati. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan ajaran yang mengikuti semua yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sebagai pembeda dengan yang lain, ada 3 ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kemudian menjadi prinsip sebagaimana yang selalu diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang pertama, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah at-tawasud, yaitu sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. Hal ini disarikan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida." Al-Baqarah ayat 143. Dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian umat Islam, umat pertengahan, adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi ukuran penilaian atas sikap dan perbuatan manusia umumnya, dan supaya Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi ukuran penilaian atas sikap dan perbuatan kamu sekalian. Yang kedua, prinsip at-tawazun, seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil akli dan dalil nakli. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyakuman nasu bil qisut." Al-Hadid ayat 25. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan Raja, yaitu penimbang keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Yang ketiga, al-i'tidal, yaitu tegak lurus. Al-Quranul Karim menjelaskan, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisut wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sekalian menjadi orang-orang yang tegak membela kebenaran, karena Allah menjadi saksi pengukur kebenaran yang adil. Dan janganlah kebencian kamu pada suatu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil. Berbuat adillah, karena keadilan itu lebih mendekatkan pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Ketiga prinsip ini merupakan sikap tengah serta berimbang dalam setiap persoalan. Kiai Haji Zainal Abidin Dimyati menjelaskan bahwa muttabi'us sunnati wal jama'ati hum tabi'u madhahibil a'immati. Fa fil usuli taba'ul madhaba al-maturidil asy'aril muhadzaba. Wa fil furu'i ahadal arba'ati hum qadatu hudati hadil ummati. Asy-Syafi'i wal Hanafil mubajjali wa Malikin wa Ahmad bin Hambali. Wa fi tasawufi awit tariqati imamunal Junaidadzal haqiqati. Pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang mengikuti madhab para imam. Dalam masalah usul atau akidah, mereka mengikuti madhab Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Dalam bidang fikih, mengikuti salah satu madhab yang menjadi pemimpin umat ini, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Hanafi yang cemerlang, serta Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian dalam bidang tasawuf atau thariqah, mengikuti ajaran Imam Al-Junaidi. Salah satu alasan dipilihnya ulama-ulama tersebut oleh salafun shalih sebagai panutan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah karena mereka telah terbukti
mampu membawa ajaran-ajaran yang sesuai dengan intisari agama Islam yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan mengikuti hal tersebut merupakan suatu kewajiban bagi umatnya. Nabiullah Muhammad SAW bersabda, An Abdurrahman ibni Amr was Sulaimi annahu sami'al Irbad ibna Sariyah qala wa'aduna Rasulullah SAW fa'alaikum bima arabtum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Musnad Ahmad ibnu Hanbal. Dari Abdurrahman bin Amr Sulaimi, sesungguhnya ia mendengar Ar-Ribad bin Sariyah berkata, Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kami, kalian wajib berpegang teguh pada sunnahku, yaitu apa yang aku ajarkan dan perilaku al-khulafa'ur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk. Karena itu sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan Islam yang murni sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sesuai dengan apa yang telah digariskan dan diamalkan oleh para sahabatnya. Ketika Rasulullah SAW menerangkan bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan, dengan tegas Nabiullah Muhammad SAW menyatakan bahwa yang benar adalah mereka yang tetap berpedoman pada apa saja yang diperbuat oleh Nabiullah Muhammad SAW dan para sahabatnya pada waktu itu. Ma'ana alaihil yaum wa ashabih. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah sesungguhnya bukanlah aliran baru yang muncul sebagai reaksi dari beberapa aliran yang menyimpang dari ajaran hakiki agama Islam. Ahlus Sunnah wal Jamaah justru berusaha untuk menjaga ajaran agama Islam dari berbagai aliran yang akan mencerabut ajaran Islam dari akar dan pondasinya semula. Setelah aliran-aliran itu semakin merajalela, tentu diperlukan suatu gerakan untuk mensosialisasikan dan mengembangkan kembali ajaran Islam yang murni. Sekaligus merupakan salah satu jalan mempertahankan, memperjuangkan dan mengembalikan agama Islam agar tetap sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Jika sekarang banyak kelompok yang mengaku dirinya termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka harus membuktikannya dalam praktek keseharian bahwa ia benar-benar telah mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dan sahabatnya.